Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Setianedi, NIM 18029043, Prodi Pendidikan Matematika, dan saya berasal dari Universitas Negeri Padang. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara saya nantinya menjadi seorang guru di sekolah. Dan materi yang akan saya jelaskan mengenai persamaan kuadrat. Jadi, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. baik. Sudah sarapan semua? Sudah Bu. Kenapa anak ibu belum? Lupa Bu. Besok-besok kalau sebelum memulai pembelajaran itu angka baiknya sarapan dulu ya. Baik, Supaya nanti konsentrasinya tetap terjaga. Dan Siap. Anda? Laksanakan. Selanjutnya silakan ketua kelas pimpin doa kita pada hari ini. Baik Bu. Sikap berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih ya ketua sudah memimpin doanya. Ya Bu. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, agar pembelajaran kita diridhoi oleh Allah, alangkah baiknya kita baca Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak ibu semua. Selanjutnya ibu akan mengecek kehadiran anak-anak ibu semua ya. Ifni Alzura, Hadir Bu. Mila Nurul Husna, Hadir Bu. Anissa Alia, Hadir Bu. dan selanjutnya sebelum memulai pembelajaran, coba anak-anak ibu semua cek kelasnya apakah udah bersih, apakah masih ada sampah, lihat lacinya coba dilihat dulu. Dan anak ibu, sekarang keadaan kelas kita sudah bersih ya. Jadi anak-anak ibu sekarang udah nyaman belajarnya. Jadi harus semangat belajarnya. Nggak ada lagi yang malas-malasan, itu nggak ada lagi yang ngantuk, nggak ada lagi yang berpangku tangan. Jam pelajaran kita ini pagi. Jadi semangatnya masih full. Tadi anak-anak ibu juga ada beberapa yang udah makan kan. Tadi anak-anak ibu yang belum makan, besok makan lagi biar staminanya full dan konsentrasinya tetap terjaga. Jadi anak-anak ibu apa yang dipelajari hari ini nangkap nantinya ya. Dan juga sekarang anak-anak ibu sudah kelas 3, di mana kelas 3 ini akhir dari perjuangan anak-anak ibu di tingkat SMP. Nanti juga anak ibu akan lanjut lagi ke tingkat yang lebih tinggi, itu SMA. Sehingga anak ibu harus bisa mempersiapkannya dengan sebaik mungkin. Anak-anak ibu juga harus bisa mengelola waktunya sendiri, harus bisa menyusun waktunya sendiri, di mana nanti waktunya untuk belajar, membantu orang tua. Nanti kan anak ibu juga akan melaksanakan beberapa ujian di kelas 9 ini ya. Nanti juga ada ujian mid semester, ada ujian semester, ada ujian pra-UN, UN, UTBK nantinya ya. Jadi anak-anak ibu sekarang belajarnya harus lebih semangat lagi ya, lebih giat belajarnya. Ubah pola belajarnya sehingga anak-anak ibu bisa mempersiapkannya dengan baik lagi. Dan yang penting sekali anak-anak ibu harus bisa menjaga kesehatan tubuhnya. Jangan sampai sakit. Banyak ibu dengar teman kalian yang kelas lain sering tidak hadir karena sakit terserang flu. Kita tahu sekarang kita lagi masa pancaroba ya. Jadi anak-anak ibu harus bisa menjaga kesehatannya. Jaga pola makan, jangan bermain terlalu banyak ya. Dan juga sekarang anak ibu di kelas 9 ini tidak sama lagi dengan kelas 8. Pembelajaran di kelas 9 ini lebih dalam lagi dan lebih
padat lagi jadwalnya. Jadi anak ibu harus bisa menyesuaikan diri di kelas 9 ini. Nggak sama lagi ya dengan kelas 8. Anak ibu harus bisa lebih baik lagi di kelas 9 ini. Dan juga persaingan anak ibu bukan lagi teman di kelasnya, bukan lagi teman antar kelas yang lain lagi. Sekarang perjuangan anak ibu persaingannya antar sekolah. Anak ibu bersaing untuk mendapatkan lanjutan sekolah di SMA, sekolah yang bagus, yang favorit untuk anak ibu lanjutkan nanti. Jadi anak ibu harus semangat ya. Nah, jadi anak-anak ibu, sebelum kita masuk ke materi baru, agar pembelajaran kita pada hari ini lebih baik lagi, lebih maksimal lagi, ibu ingin mengingatkan kembali ke anak-anak ibu materi kita sebelumnya. Jadi, apakah anak ibu masih ingat materi yang kita pelajari minggu kemarin? Masih, Bu. Nah, sekarang coba ini sebutkan apa materi yang kita pelajari kemarin. Konsep dan bentuk persamaan kuadrat, Bu. Nah, benar sekali yang kita pelajari kemarin itu tentang Persamaan kuadrat. persamaan kuadrat. Nah, sekarang coba ini sebutkan bentuk umum dari persamaan kuadrat itu sendiri. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Benar sekali. Jadi bentuk umum dari persamaan kuadrat itu yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jadi anak-anak ibu harus ingat bentuk umum dari persamaan kuadrat ini. Sekarang materi yang akan kita pelajari yaitu tentang penyelesaian dari persamaan kuadrat itu sendiri. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan kepada anak-anak Ibu indikator dan tujuan dari pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran ini. Yang pertama, indikatornya, anak-anak Ibu dapat menentukan akar dari persamaan kuadrat yang berbentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan memfaktorkan kuadrat sempurna dan rumus kuadratik. Tapi pada pertemuan ini, anak-anak ibu akan belajar tentang penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Selanjutnya, ibu akan menyampaikan mengenai tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, anak-anak ibu dapat menunjukkan sikap jujur, tertib, dan mengikuti aturan pada proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, anak-anak ibu dapat menentukan akar dari persamaan kuadrat yang berbentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan memfaktorkan kuadrat sempurna dan rumus kuadratik. Yang ketiga, anak-anak ibu dapat menyajikan hasil pembelajaran persamaan kuadrat. Dan yang terakhir, anak-anak ibu dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Dan anak-anak ibu, tadi ibu sudah menyampaikan indikator dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi ini. Sebelumnya, silakan anak-anak ibu duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang kita bagi kemarin ya. Silakan anak ibu duduk dengan tertib. Oke. Nah, sekarang anak ibu udah duduk berkelompok ya. Jadi tolong anak-anak ibu fokus pada pembelajaran ini. Seperti pembelajaran kita sebelumnya, untuk memulai pembelajaran, ibu akan membagikan LKPD sesuai materi ini. Ya. Ini berkelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Dan sekarang masing-masing kelompok udah dapat LKPD-nya ya. Sudah, Bu. Seperti yang anak-anak ibu tahu, tujuan dari ibu bagikan LKPD ini agar ibu mudah menilai keterlibatan anak-anak ibu semua dalam proses pembelajaran ini. Jadi ibu harap anak-anak ibu dapat aktif ya. Ya, Bu. Sekarang silakan anak-anak ibu baca dan perhatikan dengan seksama masalah yang berkaitan dengan pemfaktoran persamaan kuadrat pada masalah yang ibu sajikan di LKPD yang ibu berikan. Ya, sebelum anak-anak ibu mengerjakan permasalahan yang ada pada LKPD yang ibu berikan, ibu akan menjelaskan dulu mengenai penyelesaian persamaan kuadrat melalui pemfaktoran. Ibu akan bikin judulnya dulu. Penyelesaian persamaan
kuadrat. Nah, sekarang apakah anak-anak ibu tahu apa itu penyelesaian persamaan kuadrat? Tidak, Bu. Jadi, penyelesaian persamaan kuadrat berarti mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Yaitu mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Di mana akar-akar dari persamaan kuadrat ini dinamakan dengan X1 dan X2. Penyelesaian persamaan kuadrat ini dapat kita cari melalui 3 cara. Melalui 3 cara penyelesaian dari persamaan kuadrat. Yang pertama, dapat dicari dengan cara memfaktorkan. Yang kedua, dapat dicari dengan melalui cara melengkapkan kuadrat sempurna namanya. Melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga dikenal dengan cara rumus kuadratik. Nah, pada pertemuan ini kita akan belajar mengenai cara penyelesaian bab kuadrat menggunakan cara memfaktorkan. Nah, jadi pada pertemuan ini kita belajar penyelesaian persamaan kuadrat melalui cara memfaktorkan. Melalui cara memfaktorkan. Memfaktorkan berarti mengubah bentuk persamaan menjadi bentuk perkalian A dikali B sama dengan 0. Dengan A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Dan bentuk umum dari penyelesaian persamaan kuadrat pemfaktoran ini yaitu untuk umumnya X ditambah P dikali X ditambah Q. Jadi inilah konsep umum penyelesaian persamaan kuadrat melalui cara memfaktorkan. Untuk lebih pahamnya, langsung aja Ibu masuk ke contoh soal ya, Nana. Iya, Bu. Nah, contoh soalnya, diketahui persamaan kuadratnya X kuadrat dikurang 5X dikurang 6 sama dengan 0. Nah, bagaimana cara mencari faktor dari persamaan ini? Caranya, anak-anak Ibu cari perkalian 2 angka yang nanti hasilnya min 6. Nah, coba anak-anak Ibu sebutkan perkalian 2 angka yang nanti hasilnya min 6. 1 dikali negatif 6, Bu. Ah, benar. 1 dikali negatif 6. Coba sebutkan lagi, apa lagi? Negatif 1 dikali 6, Bu. Ah, benar. Negatif 1 dikali 6. Ya, apa lagi? 2 dikali negatif 3, Bu. Ah, ya. 2 dikali negatif 3. Ada lagi? Negatif 2 dikali 3, Bu. Ah, negatif 2 dikali 3. Ada lagi anak-anak? Tidak, Bu. Nah, jadi inilah perkalian 2 angka yang hasilnya min 6. Selanjutnya, melalui perkalian 2 angka ini, anak-anak Ibu cari penjumlahan 2 angka yang nanti hasilnya min 5. Coba anak-anak Ibu perhatikan perkalian 2 angka yang menghasilkan min 6 ini yang nanti jumlahnya min 5. Menurut saya 1 dengan negatif 6, Bu. Ah, benar sekali ini.
1 dan negatif 6. Yang nanti jika ditambahkan hasilnya Min 5, min Bu. 5. Nah, selanjutnya kita masukkan ke bentuk umum dari memfaktorkan, yaitu X tambah P dikali X ditambah Q. Jadi dapat kita katakan 1 merupakan P dan min 6 merupakan Q. Q. Benar sekali. Kita masukkan ke bentuk umumnya sehingga didapatkan X ditambah 1 dikali dengan X X dikurang 6. 6. Benar. Sama dengan 0. Sesuai dengan definisi memfaktorkan tadi, nilainya A dikali B sama dengan 0. Maka untuk X tambah 1, X ditambah 1 sama dengan 0. Jika 1 kita pindah ruaskan, didapatkan nilai X sama dengan Min 1. min 1. Benar sekali. Didapatkan X-nya min 1. Ini buat X tambah 1. Sekarang buat X dikurang 6 lagi. X dikurang 6 sama dengan 0. Jika kita pindah ruaskan, X-nya menjadi 6. 6. Maka didapatkan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 5X dikurang 6 didapatkan akar-akarnya, yaitu min 1 dan 6. Nah, itulah penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Nah, setelah Ibu jelaskan cara menyelesaikan persamaan kuadrat melalui cara pemfaktoran, sekarang silakan anak-anak Ibu perhatikan dan lihat kembali masalah yang Ibu sajikan pada LKPD mengenai penyelesaian persamaan kuadrat menggunakan cara pemfaktoran. Silakan anak-anak Ibu lakukan pengerjaannya sesuai dengan langkah-langkah LKPD ya. Silakan anak-anak Ibu berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Ibu harap anak-anak Ibu dapat menyelesaikannya dengan baik dan sungguh-sungguh. Nanti apabila ada hal yang ditanyakan, apabila ada hal yang diragukan pada pengerjaan LKPD, silakan anak-anak Ibu diskusikan terlebih dahulu dengan teman sekelompoknya. Namun apabila anak-anak Ibu nanti belum menemukan pemecah masalahnya, silakan anak Ibu tanyakan kepada Ibu. Oke, silakan diskusi dengan teman sekelompoknya dan lakukan dengan tertib ya. Dan anak-anak Ibu, pada pengerjaan LKPD yang Ibu berikan, anak-anak Ibu bisa melihat dari buku referensi lain berupa buku paket yang anak-anak Ibu punya. Silahkan anak-anak Ibu cermati dan pahami cara penyelesaian persamaan kuadrat menggunakan pemfaktoran pada buku paket anak-anak Ibu. Coba anak-anak Ibu pahami dengan teman sekelompoknya. Nanti Ibu akan mencek satu persatu kelompok anak-anak Ibu untuk mencek apakah anak Ibu bisa mengerjakannya dengan baik. Ya. Ibu harap pada pengerjaan LKPD ini anak-anak Ibu dapat bekerja sama dengan baik dengan teman sekelompoknya, dan Ibu harap anak-anak Ibu dapat aktif pada pengerjaan LKPD ini karena keaktifan anak-anak Ibu akan Ibu nilai nantinya. Dan akan Ibu masukkan ke dalam bagian penilaian keaktifan di rapor ya. Gimana anak Ibu kelompok 1? Apakah bisa mengerjakannya dengan baik? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Coba anak-anak Ibu di kelompok 1 ini, jika masih ada yang belum paham anggotanya, bagi anggota yang paham, tolong ajarkan temannya ya. Baik, Bu. Kerjasama di kelompok sangat Ibu nilai ya. Iya, Bu. Oke, semangat. Bagaimana dengan kelompok 2? Apakah bisa mengerjakannya? Sudah, Bu. Coba anak Ibu lihat referensi buku paket yang anak Ibu punya ya. Di sini pada buku paket anak Ibu sudah ada langkah-langkah penyelesaiannya. Coba ingat juga tadi langkah-langkah penyelesaian yang Ibu jelaskan pada papan tulis tadi ya. Iya, Bu. Pahami dengan baik dan semangat mengerjakannya ya.
Untuk anak-anak ibu yang kelompok 3, kelompok 4, apakah bisa mengerjakan dengan baik? Apakah paham nak? Aman? Maaf Bu, saya kurang mengerti Bu. Bisa Ibu contohkan sekali lagi Bu? Oke, sekarang ibu akan kasih lagi ya satu contoh soal lagi mengenai penyelesaian persamaan kuadrat menggunakan pemfaktoran. Silakan anak ibu fokus, hentikan dulu semua pengerjaan KPD-nya dan lihat ke depan. Perhatikan ibu dengan baik ya. Nah, ibu akan mengambil satu contoh soal di buku paket anak-anak ibu. Coba anak ibu buka buku halaman 24 yang bagian A-nya. Dah. Sekarang coba kelompok 3 sebutkan bentuk persamaan kuadratnya. X kuadrat X kuadrat dikurang dikurang 7x 7x ditambah 10 ditambah 10 sama dengan sama 0. dengan 0. Sekarang coba kelompok 1 sebutkan apa langkah awal penyelesaiannya. Cari perkalian dua angka yang hasilnya 10 Bu. Benar. Yang hasilnya 10. Coba sebutkan anak-anak ibu apa aja perkalian dua angka yang hasilnya 10. 1 dikali 10 Bu. 1 dikali 10. Apa lagi anak ibu? Negatif 1 dikali negatif 10. Benar, negatif 1 dikali negatif 10. Apa lagi? 2 dikali 5 Bu. 2 dikali 5. Apa lagi? Negatif 2 dikali negatif 5 Bu. Benar, negatif 2 dikali negatif 5. Ada lagi? Tidak, Bu. Bu. Nah, sekarang langkah selanjutnya. Coba kelompok 2, apa lagi harus dilakukan? Cari kan Bu dua angka yang hasilnya itu min 7 penjumlahannya Bu. Cari penjumlahan dua angka nanti hasilnya Min min 7. 7. Coba sebutkan mana di antara ini yang penjumlahannya hasilnya min 7? Yang terakhir Bu, yang min 2 ditambah min 5. Yang ini? Iya Bu. Benar, ini jika dijumlahkan nanti hasilnya akan mendapatkan Min min 7. 7. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam bentuk umum pemfaktoran dari persamaan kuadrat. Apakah anak ibu masih ingat tadi rumusnya? X ditambah P X ditambah P dikali X tambah Q Bu. Benar. Masih ingat ya? Masih Bu. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilai akar-akar untuk menentukan akar-akarnya. Maka diperoleh faktornya karena dia negatif, jadinya X dikurang 2 dikali X dikurang 5. Sesuai dengan definisi pemfaktoran persamaan kuadrat bahwa A dikali B sama dengan 0. Sehingga diperoleh X dikurang 2 sama dengan 2. 0. 0 ya. Iya Bu. Jika dipindah ruaskan, min 2-nya didapatkan X-nya sama dengan 2. 2. Nah, sekarang untuk X dikurang 5. Maka X dikurang 5 sama dengan 0. Jika dipindah ruaskan, min 5-nya ke sisi kanan didapatkan X-nya sama dengan 5 Bu. Udah Bu. Maka didapatkan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 7X ditambah 10 sama dengan 0, yaitu akar-akarnya 2 dan 5. Seperti itu. Apakah paham anak ibu? Paham Bu. Alhamdulillah. Dan anak ibu, apakah ada masalah? Itu kelompok 2 terlihat bingung sekali. Coba sampaikan jika ada masalah, jadi kita bisa selesaikan sama-sama. Ini Bu, kan contoh yang Ibu sampaikan tadi itu tidak ada angka di depannya Bu, koefisien di depan X kuadrat. Di soal selanjutnya ini ada Bu, soal nomor 5 Bu. Jadi kami kurang paham pengerjaannya Bu. Benar, Ibu sangat menunggu pertanyaan itu dari tadi. Oke. Untuk lebih jelasnya silakan kelompok 2 perwakilannya menulis soalnya ke depan biar bisa kita selesaikan bersama-sama. Baik Bu. Coba ke sini biar teman-teman kita bisa lihat soalnya ya.
Oke, terima kasih Ananda telah membuat soalnya ya. Teman kita nulisnya terlalu ketupi ya. Kita pindahkan soalnya sebelah sini ya. Bu. Berapa soalnya? 8x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Berapa tadi Ananda? 8x 8x kuadrat ditambah ditambah 2x 2x dikurang 3, Bu. dikurang 3 sama dengan 0. Nah, sekarang bentuk persamaan kuadratnya sudah bervariasi lagi ya. Tadi sebelumnya di depan koefisien x kuadratnya nggak ada, cuma satu nilai koefisiennya. Sekarang sudah ada angka 8. Gimana caranya? Caranya sama, cuma pada langkah awalnya Ananda kalikan dulu angka di depan koefisien x kuadrat dengan konstanta di belakangnya. Berapa angka di depan koefisiennya ada? 8. Konstantanya ada? min 3. 3. Kita kalikan 8 dengan min 3. Berapa dapatnya? Negatif 24. Negatif 24. Nah, selanjutnya sama halnya dengan cara yang tadi. Kita cari perkalian dua angka yang hasilnya min 24. Ya, coba anak-anak ibu sebutkan perkalian dua angka yang hasilnya min 24. Negatif 8 kali 3, Bu. Negatif 8 dikali 3. Ya, benar. Apa lagi? 8 dikali negatif 3, Bu. 8 dikali negatif 3. Ya, apa lagi? Min 4 dikali 6, Bu. Min 4 dikali 6. Ya, apa lagi? 4 dikali 6. 4 dikali negatif 6. Nah, 4 dikali negatif 6. Dari sini anak-anak ibu sudah bisa Ada melihat apa? 12 dikali 2 12 dikali negatif 2, Bu. Bisa negatif berapa tadi? 12 dikali negatif 2 juga bisa. Masih banyak lagi apa lagi? min 12 Min 12 dikali 2 juga bisa. Apa lagi? Itu kayaknya. Ada lagi? 1 dikali negatif 4, 24 bisa Iya, nggak? iya, iya. 1 dikali negatif 24. Negatif 1 dikali Jadi 24. 24 juga bisa kan? Banyak kemungkinan perkalian dua angka yang akan menghasilkan nilai negatif 24. Coba dari perkalian dua angka ini anak-anak ibu lihat penjumlahan dua angka yang hasilnya 2. Coba anak ibu lihat mana penjumlahan dua angka yang hasilnya 2. Negatif 4 kali 6, Bu. Yang ini? Ya. Benar. Dua angka ini apabila dijumlahkan akan menghasilkan nilai 2. 2. Nah, sekarang dapat kita lihat bahwa nilai P-nya berapa? Min Min 4. Dan nilai Q-nya 6. 6. Langkah selanjutnya bentuk pemfaktorannya dapat seperti ini. Karena nilai koefisien X-nya 8, maka bentuk faktornya menjadi 8X. Di sini nanti ada nilai nilai P, dan di sini nanti ada 8X dan nilai Q dibagi dengan 8. Tadi sudah dapat kita tentukan nilai P-nya berapa, Nana? Min 4, Min Bu. 4. Nilai Q-nya 6. apa tandanya? Tambah. Tambah 6. Nah, di sini dapat kita sederhanakan dengan mengeluarkan angka 4 ya, menjadi 4 2x dikurang 1. Untuk membuktikannya, anak-anak ibu bisa mengalikannya ke dalam. 4 dikali 2x berapa? 8x, Bu. 8x sama. Sama. Tunjuk ke dalam. 4 dikali min 1 Min 4, Bu. sama kan? Sama. Di sini kita juga dapat mengeluarkan 2x 2. Sehingga menjadi 4x ditambah 3. Coba anak ibu buktikan lagi. 2 dikali 4x 8x, 8x. 2 dikali 3 6, 6. Bu. Sama kan? Sama, Dibagi Bu. dengan 8. Nah, di sini dapat kita lihat
8 habis dibagi dengan perkalian 4 dan 2. Iya, Bu. Sehingga didapatkan bentuk faktornya 2x dikurang 1 dikali 4x ditambah 3, Bu. Sesuai dengan definisi dari pemfaktoran tadi, A dikali B sama dengan 0. Maka untuk 2x dikurang 1, 2x dikurang 1 sama dengan 0. Jika kita pindah ruaskan menjadi 2x sama dengan 1. X-nya sama dengan 1 per 2. Didapatkan nilai X yang pertama 1 per 2. Untuk nilai X yang kedua, 4x ditambah 3 sama dengan 0. 4x sama dengan Negatif 3. negatif 3. Dan didapatkan nilai X-nya Negatif negatif 3 per 3 per 4. 4. Nah, di sini dapat kita lihat himpunan penyelesaiannya. Ibu bikin di sini ya. Iya, Bu. Nah, himpunan penyelesaiannya yaitu 1 per 2 dan min 3 per 4. Nah, itulah penyelesaian dari permasalahan persamaan kuadrat 8x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Dan anak ibu, sekarang silakan anak ibu lanjutkan pengerjaan LKPD-nya. Silakan anak ibu berdiskusi kembali dengan teman sekelompoknya. Manfaatkan buku referensi, buku paket yang anak ibu punya. Pelajari dengan baik. Kerjakan LKPD-nya dengan tertib, dengan sungguh-sungguh. Ibu beri pengerjaan waktunya selama 15 menit ke depan. Semangat dan lakukan dengan baik. Oke? Nah, anak-anak ibu, sekarang sudah lewat ya waktu pengerjaannya, sudah lewat 15 menit sesuai kesepakatan kita tadi. Anak-anak ibu harap anak-anak ibu semua sudah selesai ya mengerjakannya. Apakah masih ada kelompok yang belum selesai? Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Selanjutnya, Ibu akan meminta salah satu dari kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya mengenai penyelesaian persamaan kuadrat menggunakan cara pemfaktoran. Atau sebelumnya, ada di antara anak-anak Ibu yang berinisiatif untuk tampil sendiri ke depan, tampil duluan. Karena nanti siapa yang tampil duluan nilainya akan lebih baik lagi, lebih bagus lagi nilai keaktifannya. Siapa? Ayo, beranikan dirinya. Saya, Bu. Kelompok 1 mau? Mau, Bu. Siap? Siap. Bagus. Nanti kelompok lain yang tidak tampil, silakan nanti menanggapi kelompok yang tampil. Kepada kelompok 1, ayo silakan ke depan, bawa hasil diskusinya untuk disampaikan di depan kelas. Oke? Dan terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menjelaskan
hasil diskusinya pada kegiatan 1 ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat x kuadrat dikurang 5x dikurang 6 sama dengan 0 didapatkan akar-akarnya min 1 dan 6. Nah, jadi apakah anak-anak ibu ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Jika tidak, kita lanjut ke kegiatan yang kedua. Untuk kegiatan yang kedua, Ibu akan meminta satu kelompok lagi memaparkan hasil diskusinya pada kegiatan 2. Jadi siapa anak-anak ibu yang akan tampil untuk kegiatan 2? Kelompok 2? Iya, Bu. Kepada kelompok 2 disilakan ke depan. Nah, baiklah. Terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 2 yang sudah memaparkan hasil diskusinya mengenai penyelesaian dari persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurang 7x dikurang 4 sama dengan 0 dan didapatkan akar-akar persamaannya yaitu min setengah dan 4. Terima kasih kepada kelompok 2. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Nah, jadi anak-anak ibu, setelah anak-anak ibu melakukan diskusi tadi dengan teman sekelompoknya dan anak-anak ibu juga sudah memaparkannya, menjelaskannya di depan kelas, maka kesimpulan yang dapat kita tarik dari materi pembelajaran kita hari ini tentang penyelesaian persamaan kuadrat, yaitu cara dari penyelesaian persamaan kuadrat itu sendiri dapat kita cari. Yang pertama, ketentuannya untuk persamaan kuadrat yang koefisiennya 1 dapat kita cari dengan yang pertama kita cari perkalian 2 angka yang nanti hasilnya konstanta dari persamaan kuadrat. Lalu setelah kita cari perkalian 2 angka, kita cari penjumlahan 2 angka yang nanti hasilnya nilai dari koefisien X. Lalu kita masukkan ke dalam rumus pemfaktoran yaitu X tambah P dikali X tambah Q. Yang kedua, ketentuannya untuk koefisien X kuadrat yang lebih dari 1 dapat kita cari dengan mengalihkan terlebih dahulu angka di depan koefisien X kuadrat dengan konstanta pada persamaan kuadrat. Setelah kita kalikan, baru kita cari perkalian 2 angka yang hasilnya senilai nanti. Selanjutnya, sama seperti tadi, kita cari penjumlahan 2 angkanya. Baru kita masukkan ke dalam rumusnya. Dan anak ibu, selanjutnya sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, seperti biasa, ibu untuk menambah pemahaman anak-anak ibu mengenai materi yang kita pelajari hari ini, ibu akan memberikan anak-anak ibu tugas ya untuk dikerjakan di rumah. Coba anak-anak ibu buka bukunya halaman coba buka bukunya halaman 26. Coba lingkari soal yang akan kita buat, yang akan anak ibu buat.
Nomor 1 bagian A-nya saja ya. Nomor 2 anak-anak ibu bikin B dan C. 3 nggak usah. 4 yang A juga. Yang 5 itu nggak ada option apanya ya, pilihannya ya. Itu. Silakan anak-anak kerjakan di buku latihannya. Ibu harap anak-anak ibu dapat mengerjakannya dengan baik dan sungguh-sungguh. Karena tugas ini akan ibu masukkan ke dalam penilaian rapor anak-anak ibu. Silakan anak-anak ibu baca materi selanjutnya pada halaman 28 mengenai penyelesaian persamaan kuadrat, menangkapkan kuadrat sempurna dan rumus kuadratik. Silakan anak-anak baca dan pahami dengan baik supaya besok anak-anak ibu kenal apa yang kita pelajari, paham apa yang akan kita pelajari. Ibu harap anak-anak ibu membacanya ya. Baik, Bu. Nah, Ibu, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Ibu harap apa yang kita pelajari hari ini dapat anak-anak ibu pahami, dan ibu harap anak-anak ibu tugas yang ibu berikan tadi dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh ya. Sekarang silakan anak-anak ibu kembali duduk seperti semula. Kembali rapikan kursi dan mejanya seperti sedia kala, seperti anak-anak ibu datang di sekolah di kelas tadi ya. Lakukan dengan tertib tanpa ada suara, karena supaya tidak mengganggu kelas yang lain. Tolong dirapikan baik-baik. Kelompok 1 tolong. Dan sekarang keadaan kelasnya sudah rapi. Tolong anak ibu sampah yang itu ya, tolong dibersihkan ya, diambil. Tadi kita memulai pembelajaran dengan keadaan bersih dan rapi, kita akhiri juga dengan keadaan bersih dan rapi. Dan sebelum ibu tutup pembelajaran pada hari ini, agar pembelajaran kita tadi diridhoi dan diberkahi oleh Allah, langkah baiknya kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Ibu pergi dulu ya. Ya, Bu. Nah, itulah video pembelajaran dari saya. Semoga apa yang saya terangkan dapat bermanfaat untuk semua orang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.